Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yohanes 8 ayat 58. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Halo adik-adik, shalom. Shalom Kak Rafra. Shalom, shalom Kak Yohana. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Wah, Kak Yohana, kita senang sekali ya. Kita bisa ketemu lagi ya pada hari Minggu ini ya. Kak Yohana, tapi kira-kira adik-adik yang ada di rumah sudah siap atau belum ya? Pasti udah dong Kak Fran, udah mandi, udah di depan laptop, udah mau beribadah bersama-sama. Oh iya, betul sekali ya Kak Yohana ya. Ya, adik-adik yang ada di rumah, teman-teman sekalian semuanya, kita pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah persekutuan kita pada pagi hari ini ya. Sebelumnya kita akan berdoa, mari Kak Frans yang akan pimpin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan keadaan yang sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan yang akan melindungi kami baik dari awal, pertengahan sampai selesainya nanti. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kita sudah mengucapkan selamat pagi ya kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa dan juga kepada Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi ya Kak Yohana. Kita mau pujikan pujian yang mengatakan bahwa
I will sing for Jesus. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita berdiri semua ya. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhan. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhan. Pujian yang sungguh naikkan dengan hati bersyukur. Sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untuk tiada sembahku. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhan. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhan. Pujian dinaikkan dengan hati bersyukur. Sangat besar, sangat besar, sangat besar. Wah, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Tiada sembahku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi ya bersama dengan Kak Agung. Di hari Minggu ini kita akan bersama-sama kembali lagi mendengarkan dan belajar bersama tentang cerita firman Tuhan. Ya, kita akan berdoa dulu. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami, menolong kami, sehingga kami boleh kembali lagi Tuhan, bersama-sama di minggu ini boleh dapat datang di ibadah PPA untuk online Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan menolong kami, anak-Mu satu persatu, supaya kami boleh dapat mengerti arti dari cerita firman Tuhan ini. Kami serahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya. Gimana kabar adik-adik? Baik ya. Di masa pandemi yang semakin menjadi ini, Kak Agung sarankan untuk tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker kalau mau keluar ya. Oke. Sebelum Kak Agung bercerita, kita lihat gambar kita di sebelah ya. Ya, apa yang adik-adik lihat dengan gambar ini? Oh ya, ada yang menjawab, nggak ada apa-apanya Kak Agung. Gambarnya hitam. Oh ada itu, sebetulnya ada gambarnya. Itu harus memakai kacamata khusus untuk melihatnya. Enggak. Gambar yang di samping itu adalah gambar hitam, memang gambar hitam. Itu gambar gelap. Kalau listrik kita padam, lampu kita mati,
Apa yang terjadi? Ya pasti gelap. Mau nyari HP-nya di mana, mau nyariin buku kita di mana nggak tahu ya, gelap. Kita nggak sama sekali, kita tidak bisa melihat. Ada yang bisa melihat dalam kegelapan? Pakai senter, ya harus pakai lampu penerang ya. Dalam kegelapan kita tidak bisa melihat sama sekali. Nah itu sebetulnya di dalam itu ada apanya ya Kak Agung? Ya, mari kita nyalakan lampunya. Setelah lampu dinyalakan ternyata itu adalah ruangan. Itu ada rumah. Rumah yang ada isinya, di situ ada kursinya, ada lampu, ada lukisan, ada benda-benda lain. Lah, ternyata bagus sekali ya. Iya, setelah ada benda penerangnya itu ternyata bagus sekali. Ada perbedaannya dari gambar yang pertama dan yang kedua tadi? Oh iya, betul. Perbedaannya kalau yang pertama tadi gelap, kita sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di dalam gambar itu, yang ada di ruangan. Setelah ada penerangan, setelah ada lampu dinyalakan, setelah ada terang, semuanya jadi nampak. Berarti apa yang menyebabkan gambar itu menjadi kelihatan? Terang atau sinar yang menerangi. Terang. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang terang juga. Ya. Hari ini kita akan belajar yaitu Yesus terang dunia. Ya, sebelum kita akan lebih lanjut lagi, kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Oke, sudah ketemu? Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Kak Agung bacakan ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, apa yang dimaksud di sini di Alkitab? Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, kita lihat di gambar ini. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka jatuh dalam kegelapan. Jadi jatuh dalam dosa. Dosa Adam dan Hawa sampai dengan ke kita. Jadi manusia sejak lahir mempunyai dosa bawaan, yaitu dosanya Adam dan Hawa. Berarti kita hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam kegelapan. Itu ada gambarnya bulat-bulat-bulatan dosa itu. Banyak sekali dosa yang menghinggapi kita. Dosa apa aja? Oh, mencontek. Ya, kalau sebagai pelajar ya, mencuri. Yang sering apa? Berbohong. Ya toh. Manut enggak sama orang tua? Wah, banyak yang manut tapi di sini ya. Itu di antaranya dosa. Orang kalau hidup di dalam dosa, apa yang terjadi? Ya, mereka dalam kegelapan. Mereka tidak tahu yang mana yang baik dan mana yang jahat, ya kan? Dia tidak bisa membedakan. Harusnya berbuat baik, tapi dia tidak berbuat baik. Nah, itu juga berdosa. Jangan sampai kita masih ada di dalam perbuatan dosa, di dalam kegelapan. Manusia di dalam kegelapan. Tetapi ayat 4, dalam Dia, maksudnya Dia di sini adalah siapa? Di dalam Yesus. Di dalam Dia ada hidup. Jadi di dalam Yesus, barang siapa menerima Yesus sebagai juru selamat, ia mendapatkan hidup kekal. Lanjut ya, ayat 4 tadi. Dalam Dia ada hidup, dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi, lihat gambar selanjutnya. Waktu manusia berdosa, apa yang dilakukan manusia? 1.
manusia itu mau nggak keluar dari kegelapan kepada terang, yaitu menerima Yesus sebagai juru selamatnya, berarti dia pindah dari zona yang gelap, daerah yang gelap ini menuju ke terang, karena Yesus datang membawa apa? Terang. Kalau terang berarti apa kondisinya? Terang berarti kita senang ya. Wah, siapa di sini yang senang gelap? Ada yang senang gelap? Kak Agung lihat dulu. Ada yang wah tidak ada. Yang senang terang siapa? Wah banyak. Kalau wah langsung ngacung banyak sekali. Nah, Yesus datang itu membawa terang bagi manusia. Ya, dia membawa hidup yang kekal, membawa apa? Seluruh kebaikan. Ya, jadi yang dulunya hidup di dalam kegelapan setelah menerima Tuhan Yesus, dia akan masuk ke mana? Ke dalam terang itu ya. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi semua orang yang sudah ada di dalam Yesus, ya, itu menjadi di daerah apa? Berpindah dari daerah gelap menjadi ke daerah terang. Selanjutnya ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Maksudnya apa? Kalau kita sudah di dalam Yesus, nanti kalau ada yang menggoda kita, seperti ular menggoda Hawa, ada yang menggoda kita, iblis yang menggoda kita, ada satu orang yang selalu akan mengingatkan kita. Siapa? Tuhan Yesus melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Misalkan begini, adik-adik mau mencuri ya kan? Wah, mencuri apa? Mencuri mangga misalkan gitu. Tapi ada yang mengingatkan, jangan, kamu jangan mencuri. Nah, itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang selalu mengingatkan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Kalau kita berada di dalam Tuhan Yesus, dengan sungguh kita sudah menerima Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan akan senantiasa menjaga supaya kegelapan atau iblis tidak dapat menguasai kita. Nah, jadi syaratnya apa untuk menuju terang? Itu yang dimaksud. Ya, kita harus menerima Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak terang. Maksudnya apa? Anak-anak Allah. Jadi kita hidup dalam terang. Kalau terang itu identik atau sama dengan bersih ya, terang. Wah, kelihatan terang. Kalau gelap, wah, gak enak ya. Kalau gelap itu misalkan suatu hari listrik kita mati. Apa yang malam hari listrik kita mati. Mesti sedih ya. Gelap, gak ada lampu. Sesek lagi kalau di nafas ya. Ada yang sesek kalau melihat kegelapan. Ya, sesek tidak enak. Kalau orang suka kegelapan, nah itu tanda tanya ya. Kalau ada yang suka kegelapan berarti bukan ya. Kalau suka kegelapan berarti temennya siapa? Temennya. Nah, Yesus datang ke dunia membawa terang. Terang yang dimaksud adalah membawa kebaikan ya, membawa kebaikan, membawa hidup yang kekal kepada kita. Nah, lanjutnya, selain di dalam Yohanes 1 ayat 4, kita juga akan melihat di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Dibuka Alkitabnya, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, jadi barang siapa mengikut Tuhan, ia tidak berjalan di dalam apa? Kegelapan. Tetapi
melainkan ia akan mempunyai terang hidup yang senantiasa bersinar. Jadi kita bersinar, tahu kan bersinar? Bersinar itu apa? Gembira ya. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita nggak bersungut-sungut, nggak sedih. Kita pasti ada pengharapan di dalam Tuhan. Nah, terus pelajaran apa yang bisa kita terima untuk hari ini? Yang pertama, Tuhan adalah terang dunia. Maksudnya apa? Tuhan datang ke dunia ini untuk apa? Ya, betul. Untuk mencari anak-anaknya yang masih di dalam kegelapan. Sehingga dia mau ikut dengan Tuhan, ikut jalan Tuhan supaya diselamatkan. Nah, yang kedua, fungsi terang tadi apa? Kalau kita perjalanan di dalam kegelapan, apa yang kita bawa? Senter kan? Ya, alat penerang. Alat penerang itu membantu kita apa? Menuntun kita supaya sampai di tujuan dengan selamat. Demikian juga Tuhan. Tuhan akan menuntun hidup kita. Tuhan akan senantiasa menolong setiap kehidupan kita sehingga kita dapat menjadi anak-anak Allah yang baik. Siapa mau hidup di dalam terang? Oh ya, angkat tangan, banyak yang angkat tangan ya. Siapa yang nggak mau yang masih ada di dalam kegelapan? Yang nggak mau diangkat, yang sering ugelangan, mati lampu, enggak ada. Semua ikut terang ya. Oke. Ayat hafalan. Hari ini ayat hafalan kita di Yohanes 1 ayat 4. Oke, Yohanes 1 ayat 4. Kembali lagi kita buka Alkitabnya, sudah ketemu. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yuk sekali lagi. 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Oke ya, dihafalkan di rumah, menjadi ayat hafalan kita untuk minggu hari ini. Oke, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari Kak Agung akan pimpin kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh firman-Mu yang kami boleh dapat belajar bahwasanya Tuhan Yesus adalah terang dunia, di mana Tuhan datang ke dalam dunia untuk menolong kami, membebaskan kami dari kegelapan, dari dosa, sehingga kami boleh dapat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang untuk sesama kami, dan kami boleh dapat memberitakan tentang Engkau kepada teman-teman kami, supaya teman-teman kami yang lain yang masih di dalam kegelapan, supaya boleh dapat juga mengikut Engkau Tuhan. Ajar kami supaya kami senantiasa taat kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bersyukur dan mengucap syukur atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan ya. Selamat pagi.